Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pitch presentation dari usaha kami, yaitu Korean Mills. Untuk next. Description e-business, Korean Mills merupakan bisnis yang bergerak di industri makanan yang berasal dari negara Korea. Usaha ini berdiri atas munculnya fenomena budaya Korea yang saat ini sedang naik daun di Indonesia. Melihat adanya peluang yang menjanjikan dari fenomena tersebut untuk menghasilkan pendapatan, maka bisnis ini diciptakan. Next. Untuk validation customer research, dalam kegiatan validasi research ini pelanggan terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan, antara lain untuk langkah pertama yaitu menentukan target market. Target market yang kami pilih adalah kaum milenial dengan rentan usia 16 hingga 25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tingkat pendidikan SMA dan mahasiswa, untuk tingkat ekonomi yaitu kalangan menengah ke bawah, serta kami juga memilih market lebih spesifik, yakni penyuka budaya Korea. Next. Next. Untuk langkah yang kedua yaitu menciptakan hipotesis masalah. Dalam penentuan permasalahan di sini, kami percaya bahwa kaum milenial pecinta budaya Korea mengalami kesulitan dalam memasak makanan Korea karena kurangnya pengetahuan tentang cara memasak masakan Korea. Next. Langkah yang ketiga yakni menentukan metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini terdiri dari dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam melakukan pengumpulan data, kami memutuskan untuk melakukan kedua metode tersebut. Next. Untuk langkah yang keempat adalah pelaksanaan. Untuk yang langkah keempat yaitu pelaksanaan pengumpulan data. Kegiatan survei kami lakukan sesuai kriteria target market kami. Dalam pelaksanaan metode kualitatif, kami akan melakukan wawancara secara online melalui link Google Form yang telah kami buat. Pertanyaan-pertanyaan yang kami buat dalam wawancara adalah: 1. Mengapa Anda belum pernah mencoba membeli bumbu masakan Korea siap pakai? Yang kedua yaitu, apa alasan Anda memutuskan untuk membeli masakan Korea siap saji? Untuk yang ketiga, apakah Anda puas dengan masakan Korea siap saji yang pernah Anda beli? Apa alasannya? Yang keempat, apa menu makanan Korea yang paling Anda sukai? Untuk yang kelima, apa kriteria utama masakan Korea siap saji yang Anda ingin beli? Apa alasannya? Untuk yang keenam, yaitu berapa rentang harga yang sesuai pada masakan Korea siap saji menurut pandangan saudara? Untuk slide selanjutnya, bisa dilanjut Mas Yogi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vira. Baik, untuk slide selanjutnya, pelaksanaan pengumpulan data melalui metode kuantitatif. Kami melakukan survei melalui pengisian kuesioner di link Google Form yang kami buat. Berikut pertanyaan yang kami ajukan pada kuesioner link Google kami. 1. Selain menyukai budaya Korea, apakah Anda juga menyukai masakan Korea? 2. Pernahkah Anda mencoba memasak masakan Korea? 3. Seberapa sering Anda memasak masakan Korea? 4.
Seberapa sering Anda gagal dalam memasak masakan Korea? 5. Pernahkah Anda terpikirkan untuk membeli bumbu masakan Korea siap pakai? 6. Pernahkah Anda melakukan pembelian bumbu masakan Korea siap pakai? 7. Pernahkah Anda terpikirkan untuk membeli masakan Korea siap saji? Dan terakhir, pernahkah Anda melakukan pembelian masakan Korea siap saji? Lalu langkah kelima, hasil pengumpulan data. Pada hasil metode kuantitatif yang dapat dilihat pada gambar berikut, kami memperoleh beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Dari hasil pertanyaan pertama, kita mengerti sebanyak 18 dari 20 orang menyukai masakan Korea. Hasil pertanyaan kedua, kita tahu sebanyak 13 dari 20 orang pernah mencoba untuk memasak masakan Korea. Hasil pertanyaan ketiga, kita mengerti dari 13 orang yang pernah memasak masakan Korea, hanya 2 orang yang jarang-jarang memasak, dan 11 orang sisanya hanya mencoba sekali saja. Hasil pertanyaan keempat, kita jadi tahu dari 13 orang yang pernah memasak masakan Korea, sebanyak 2 orang belum pernah gagal. Sebanyak 9 orang sekali memasak kemudian gagal, dan 2 orang sisanya setiap memasak selalu gagal. Hasil pertanyaan kelima menjelaskan bahwa 9 dari 20 orang pernah memikirkan untuk membeli bumbu masakan Korea siap pakai. Hasil pertanyaan keenam, dari 20 orang yang ada, tidak ada satupun yang pernah membeli bumbu masakan Korea siap pakai. Hasil pertanyaan ketujuh, diketahui sebanyak 18 dari 20 orang pernah berpikir untuk membeli masakan Korea siap saji. Dan hasil pertanyaan ke-8, kita tahu 20 orang pernah membeli masakan Korea siap saji. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan Mas Putra untuk menyampaikan slide selanjutnya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pada hasil metode kualitatif, kami merata-rata dan menyimpulkan hasil tersebut sesuai gambar berikut. Hasil wawancara pertanyaan pertama, sebanyak 15 dari 20 orang bingung untuk membeli produk tersebut di mana. Dan 3 dari 20 orang yang merasa ragu untuk membeli bahan masakan tersebut. Kemudian 2 orang sisanya menjawab tidak pernah berencana untuk membeli. Hasil pertanyaan kedua, sebanyak 18 orang beralasan tertarik untuk membeli dan 2 orang sisanya beralasan hanya ingin coba-coba. Hasil pertanyaan ketiga, sebanyak 17 orang merasa kurang puas karena rasanya terasa asing dan kurang nyaman, dan 3 orang sisanya merasa puas. Hasil wawancara dari pertanyaan keempat, sebanyak 9 orang menyukai tteokbokki, 7 orang menyukai odeng, dan 6 orang menyukai jimari. Hasil wawancara pertanyaan kelima, yakni 15 orang mengutamakan rasa, sedangkan 5 orang sisanya mengutamakan harga. Hasil pertanyaan ke-6, 12 orang menjawab rentang harga umumnya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000, sedangkan 8 orang sisanya menjawab sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Dari kegiatan validasi di atas, kami melihat bahwa ada peluang yang bagus sehingga kami memutuskan untuk mendirikan usaha Korean Meals ini. Analisis SWOT. Berikut hasil analisis SWOT dari pengamatan yang kami lakukan. Strength atau kekuatan pada usaha kami, yaitu 1. Mempunyai cita rasa yang pas di lidah orang Indonesia. 2. Terbuat dari bahan baku yang berkualitas. 3. Mempunyai harga yang terjangkau. Weakness atau kelemahan pada usaha kami adalah 1. Pemesanan sistem pre-order. 2. Jumlah produk yang terbatas. Dan 3. Brand bisnis masih baru. Kemudian opportunity atau peluang yang kami analisis adalah 1. Banyaknya masyarakat yang tertarik akan masakan Korea. 2. Masih sedikit pesaing dengan produk yang sama. Dan 3. Semakin menaiknya jumlah anak muda yang suka coba-coba. Kemudian selanjutnya threat atau ancaman yang dari analisis kami, yaitu yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk sama dengan sistem produk selalu ada. Kemudian kedua, karena mempunyai peluang usaha bagus, maka akan mulai bermunculan pesaing-pesaing baru.
Kemudian yang ketiga yaitu turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi yang terjadi. Bisnis proses. Dari gambar berikut dapat kita simpulkan untuk langkah bisnis proses yang pertama adalah pemesanan produk yang dilakukan oleh pembeli, kemudian pengonfirmasian pemesanan oleh pihak kami yakni penjual, lalu kami akan melakukan pengiriman produk yang dipilih ke alamat yang telah dikirim oleh pembeli, dan terakhir pembayaran produk yang dilakukan oleh pembeli kepada kami, yang kemudian selanjutnya kami akan menyerahkan produk kami ke pembeli tersebut. Next. Produk. Produk makanan Korea Meals yang kami jual mulai dari tteokbokki, tteokbokki mozzarella, tteokbokki meatball, tteokbokki, beef bulgogi, tteokbokki seafood, odeng, gimari, kimchi, crunch emo, dan dubu jorim. Selain itu, kami juga menjual soju yang telah bersertifikat halal. Di sini kami juga menawarkan tambahan saus seperti saus gochujang, saus bell pepper, dan saus barbecue, serta tingkat kepedesan mulai dari level 0 hingga level 3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saudara saya, yaitu Maya. Baik, terima kasih Mas Putra. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Putra tentang marketing strategi. Marketing strategi terdapat beberapa strategi pemasaran yang akan kami lakukan, antara lain yang pertama, strategi upselling. Cara yang kami lakukan dari strategi ini adalah ketika pelanggan hendak membeli produk tteokbokki yang original, kami akan menawarkan untuk melakukan pengupgradean ke produk yang punya topping lebih lengkap. Next. Yang kedua, strategi cross-selling. Cara yang kami lakukan adalah strategi cross-selling ini, ketika pelanggan kami memesan makanan, maka kami akan menawarkan produk minuman yang kami miliki. Hal ini karena kedua produk tersebut saling melengkapi dan cocok untuk dipasangkan. Yang ketiga, strategi diskon. Dalam melaksanakan strategi ini, kami memerlukan waktu dalam mempertimbangkan besar potongan harga dan pelaksanaannya. Hal ini karena keuntungan yang kami peroleh tidaklah besar. Yang keempat, layanan kritik dan saran. Strategi kritik dan saran dapat membantu bisnis kami untuk menentukan permasalahan yang tidak kami ketahui, sehingga kami dapat mengatasi masalah tersebut dan dapat memuaskan para konsumen. Strategi endorsement. Dalam menggunakan strategi ini, perusahaan kami melakukan pemilihan artis atau selebgram yang membahas tentang kuliner atau seorang food blogger, sehingga promosi endorsement yang kami lakukan akan sesuai dengan target market yang kami inginkan. Selanjutnya, social media account. Media sosial yang kami pilih adalah Instagram dan Facebook. Hal ini karena berdasarkan hasil dari analisis yang kami lakukan, kedua media sosial tersebut merupakan media sosial yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, e-commerce account. E-commerce yang kami pilih adalah Shopee dan Tokopedia. Hasil dari analisis yang kami lakukan, mendapati bahwa kedua e-commerce ini merupakan tempat jual beli online yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, ads bisnis. Iklan bisnis yang kami pilih adalah Facebook Ads. Hal ini karena Facebook Ads merupakan iklan yang banyak digunakan para pebisnis dalam beriklan dan terbukti banyak yang memperoleh keuntungan daripada media iklan lainnya. Dalam mengiklankan produk, kami memilih dan membuat gambar yang menarik, mengunggah dengan info yang jelas sehingga dapat membuat calon konsumen tertarik untuk membeli produk kami.
Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada logo desain. Logo yang kami ciptakan yakni seorang wanita Korea dan di belakangnya makanan khas Korea dan rumah Korea, sehingga menunjukkan bahwa bisnis kami ini merupakan bisnis yang berjualan produk masakan khas Korea. Selain itu, kami cenderung banyak menggunakan warna merah. Hal ini karena terdapat fakta psikologis bahwasanya warna merah merupakan warna yang meningkatkan selera makan seseorang. Oke, next Mas Yogi. Yang selanjutnya ada produk desain. Desain produk yang kami ciptakan menggunakan stiker yang mempunyai kualitas terbaik di kelasnya. Hal ini karena selain bertujuan untuk menarik pelanggan, juga untuk menambah nilai dari produk yang kami miliki. Selain itu, kami juga menggunakan wadah yang berbahan kekinian, yang juga dapat menarik perhatian konsumen dan menambah nilai produk. Oke, next. Take social media design. Pada desain latar belakang kami, baik itu di Facebook, Instagram, kami mencantumkan berbagai gambar dan video yang menarik seperti gambar produk, menu, lokasi, testimoni, hingga review endorse. Dengan kualitas jernih dan penjelasan yang lengkap, sehingga dapat membuat calon pelanggan senang melihat gambar dan video kami. Serta mereka akan tergiur dan akhirnya melakukan pembelian terhadap produk kami. Yang selanjutnya, ada pack e-commerce design. Dalam katalog produk yang kami buat, baik itu di Shopee maupun Tokopedia, kami juga menampilkan gambar yang kreatif dan menggugah selera, sehingga akan membuat para calon pelanggan tertarik untuk membeli produk kami. Oke, next Mas Yogi. Browse design. Desain brosur yang kami ciptakan ini kami buat unik dan menarik, sehingga para calon pelanggan akan merasa tertarik. Selain itu, gambar yang kami miliki mempunyai kualitas yang jernih, sehingga menambah daya tarik yang akan dapat membuat pelanggan melakukan pembelian produk. Oke, yang selanjutnya, Jogi. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang terakhir dari presentasi kami adalah tim. Tim kami terdiri atas Mbak Safira Fitria selaku CEO, Muhammad Rasa Yogi Setiawan selaku marketing, Abdullah Jaya Saputra selaku marketing, saya sendiri selaku sebagai desainer, dan Mbak Clarissa sebagai selaku desainer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.